Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia dengan Oke, saya tantang kalian. Oke. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, nih si kutu ini datang lagi. Saya tantang debat. Mau sejarah Al-Quran, Iya. Ayo. sejarah Islam, saya tantang. Iya, tapi jangan lari-lari. Habis itu langsung lari. Di sini Sekarang, aja nya. enggak. Sekarang di Iran tahu nggak? Hah? Lawan debat cari dari situ kebanyakan. Perempuan di sana sudah menuntut sama haknya dengan laki-laki, ya. Laki-laki bisa poligami, perempuan harus bisa poliandri. Mereka sudah menuntut. Apakah mereka tidak, yang Kristen tidak menuntut ada Tuhan perempuan? Jangan Tuhan Kalau laki-laki aja. Kalau alasan ya masalah keturunan. Bang Erik, apakah perempuan-perempuan di sana tidak menuntut adanya Tuhan dalam wujud perempuan? Jangan laki-laki doang. Kalau masalah biar adil toh. Tuhanmu turun hanya dalam rupa laki-laki. Biar adil, supaya adil, kudu harus ada Tuhan perempuan juga. Apakah sudah ada turun di sana? Saya pendebat. Iran saya buktikan, ya, sama Suriah. Saya buktikan. Coba saya pingin dengar kau pakai bahasa Iran. Balik kepada ke negara Kristen. Coba. Ya, saya buktikan. Mbah. Saya mau karena musuh lah kau ditontok kamu. Coba kau ngomong bahasa Iran, woi. Hei, kau bahasa Iran dengan saya. Mereka sanganmu. Woi, coba kau jawab bahasa Iran. Mereka sanganmu. Hei, katanya di Iran diajak bahasa Iran kau nggak bisa jawab. Mereka sanganmu. Saya di mute kan. Pelok. Di mute. Pelok pura kena keke asu pelok kamu. Diajak bahasa Iran, ngomong sendiri kamu. Tuhan Yesus. Erik, kau cocoknya diutus ke segitiga bermuda kau. Biar lenyap kan di sana. Ya Allah. Dari Iran. Mudah-mudahan ketemu Dajjal kau di sana. Astagfirullah. Sama Syria. Aduh. Bolong. Izin Gurunda Bang Suma, saya mau tanya sedikit ke. Kok tiba-tiba Bang Zuma bisa bahasa Iran Bang ya? Oh iya dong. Memang betul tadi bahasa Iran Bang? Iya. Erik itu cocok di Israel. Jadi nasionalis, biar dinikahi dia. Betul. Ini perlu diingat ya Bang Erik. Bang Zuma ini beliau lahirnya di Iran. Iya Bang. Besarnya di Arab Saudi. Semuanya di Makassar. Ya pintar. Aduh, jadi pendebat di Iran, di Indonesia nggak bisa berdebat, hanya cuma ngoceh-ngoceh aja. Kalau naik itu entah dari negara mana lagi, mungkin dari negara. Memang betul dia pernah di Iran Bunda, jadi TKW di sana. Grasesman, Kristen Muslim, Grases. Kristen. Ini mantap suaranya. Ini dia. Mantap Ini nih Bang. orang baik Bang. Ini orang baik. Silakan Lanjut Bang. Bang Bima. Silakan. Silakan Bang. Iya. Grakesman. Iya. Apa kira-kira yang kita diskusikan ini? Ya, apa yang Anda kuasai? Boleh. Iya, sesuai tema Kristen ajaran manusia. Coba Boleh lanjut. Coba dipaparkan dulu. Baik, abangku. Sejatinya pada dasarnya pencipta langit dan bumi itu tidaklah mungkin kemudian turun ke bumi, sebab bumi ini hanyalah tempat untuk makhluk. Sehingga aturan Tuhan yang berupa pengajaran itu disampaikan kepada para nabi atau para duta atau rasul.
Rasul ini menerima dari Tuhan kita, lalu Rasul ini menyampaikan kepada umat. Kalau Islam, di dalam Al-Quranul Karim, tak ada satupun kata yang bersumber dari ide baginda Rasulullah Muhammad SAW. Seluruhnya adalah wahyu dari pencipta langit dan bumi yang kami imani. Begitu juga selangkah mundur, bertemulah dengan Yesus. Yesus pun demikian, Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Sang Tuhan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Jadi posisi para nabi, para rasul Tuhan ini itu sama sebagai penyampai firman. Nah, Islam, agama yang dihasilkan dari lisan baginda Rasulullah Muhammad SAW menjadi dua sumber yang menjadi mantiknya. Yang pertama adalah Al-Quranul Karim sebagai kalamullah. Yang kedua adalah penjelasan baginda Rasulullah Muhammad SAW terkait Al-Quran. Dan penjelasan inilah yang kami sebut hadits. Kami umatnya kemudian menerima dua pengajaran, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan uraiannya. Uraian Al-Quran itulah As-Sunnah. Sedangkan agama Kristen ini, yang kami tahu, agama Kristen, cakupan prosesi ibadahnya, itu semuanya bersumber dari manusia yang tidak pernah menerima wahyu dari Sang Ilahi. Contoh Markus, Lukas, kemudian Paulus, kemudian penulis Matius dan penulis Yohanes. Mereka para penulis Bible itu tidak menerima wahyu dari Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Saya ngambil satu kesimpulan supaya abang ini bisa mengerucutkan permasalahan. Contoh, Keluaran 31:14 orang Yahudi di dalam prosesi perkumpulan hari raya beribadah, mereka kemudian disimpul hari Sabat. Mereka di situ mengkuduskan hari itu. Umat Islam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Umat Islam diperintahkan hari Jumat. Yahudi diperintahkan hari Sabtu. Yang bermasalah Minggu. Tak ada perintah Elohim atau perintah Yesus ibadah Minggu. Nah, dari mana kemudian cakupan ibadah hari Minggu menyembah makhluk yang bernama Kristus Yesus ini? Apakah perintah Tuhan? Tak ada. Apakah wahyu dari Tuhan? Tak ada. Lalu dari mana? Dari manusia. Silakan abangku. Silakan bang, buka mute-nya bang. Iya. Tadi sudah dijelaskan apa ya? Begini, memang ajaran itu disampaikan kepada rasul-rasul atau nabi-nabi, ya, oleh Sang Pencipta itu. Nah, kalau kita bicara dua arah, Al-Quran juga itu kan. Bang Jumat tadi mengatakan bahwa itu melalui secara lisan. Nah, menjadi pertanyaan ya, kalau memang itu adalah secara lisan ngomong ya, Allah itu ngomong sama Nabi Muhammad, adakah yang bisa diberikan kepada kita yang bisa kita percaya gitu loh? Iya, baik abangku. Jadi Al-Quranul Karim menjelaskan Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq yuthabbital ladina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Jadi Al-Quran ini diperintahkan Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk mengajarkan kepada seluruh manusia bahwa Roh Kudus yang telah menurunkan Al-Quran dari Allah dengan hak untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang muslim yang berserah diri kepada Allah. Jadi Al-Quran disampaikan oleh Roh Kudus kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW
Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada para sahabat, sahabat kemudian menghafalkan, menuliskan, lalu menyampaikan kepada seluruh manusia. Nah, sedangkan Lukas itu bukan dari Yesus, Markus bukan dari Yesus, buku Matius, buku Yohanes bukan dari Yesus, surah-surah Paulus 13 buku bukan dari lisan Yesus. Maka kembali kepada tema, Kristen adalah ajaran manusia, tidak bersumber dari pucuk, yang mana kemudian sumbernya adalah dari pencipta langit dan bumi. Seperti itu, Bang. Iya. Tadi dikatakan tadi bahwa Roh Kudus ya menurunkan Al-Quran itu. Nah, seperti apakah penurunannya itu, seperti apa, dalam bentuk bagaimana? Baik. Silakan. Al-Quranul Karim disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa. Tidaklah ucapan Al-Quran itu berdasarkan hawa nafsu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in huwa illa wahyu yuha. Melainkan Al-Quran itu adalah wahyu yang disampaikan kepadanya, allamahu syadidul quwa, yang diajarkan kepadanya oleh malaikat, yaitu Roh Kudus. Bagaimana kemudian cara Roh Kudus ini menyampaikan Al-Quran? Ada beberapa cara. Di antaranya kemudian langsung berhadapan muka dengan muka, Roh Kudus dalam rupa asli, Roh Kudus dalam rupa manusia, atau dalam mimpi baginda Rasulullah Muhammad SAW, atau langsung ke dalam hatinya. Itu cara pewahyuannya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa kemudian ini bisa dinyatakan benar? Karena seluruh uraian Al-Quran yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW itu sifatnya kemudian tidak bertolak belakang dengan akal, tidak bertolak belakang dengan keadaan dimanapun manusia itu berada dan zaman apapun itu setelah pewahyuan. Al-Quran tidak pernah termakan oleh zaman, tergerus oleh keadaan. Al-Quran selalu berdiri sehebat apapun, semodern apapun keadaan manusia. Dan pada zaman manapun Al-Quran tetap tegak, tidak pernah bisa kemudian hanyut ditinggal keadaan. Itulah bukti bahwa Nabi Muhammad tidak mengarang, tapi Nabi Muhammad betul-betul menerima ilmu dari Sang Yang Maha Mengetahui. Kenapa Al-Quran tidak bisa salah? Karena Al-Quran bukan ucapan manusia Nabi Muhammad, tetapi Al-Quran adalah kalamullah, kalam, ucapan Sang Yang Maha Mengetahui, yaitu Allah. Maka tidak mungkin salah, karena Allah adalah Maha Mengetahui. Seperti itu, Bang. Saya punya pertanyaan, nggak ada pertanyaan, tapi uraian saya nggak tersentuh. Mungkin karena agak berat, tapi agar supaya mengerucutkan permasalahan, boleh ndak Anda tunjukkan kepada saya wahyu pertama yang Yesus terima itu yang mana? Karena Yesus ini adalah penerima wahyu. Silakan. Oke. Ya, karena tidak dilanjutkan untuk menjelaskan tadi, ya saya jawab dengan pertanyaannya apa yang ditanya yang barusan. Mana wahyu yang diturunkan pertama kali kepada Yesus? Ya, bicara tentang disampaikan itu. Tidak ada wahyu yang disampaikan, tetapi dia adalah hanya menerima. Silakan. Maksudnya gimana, Bangku ini? Wahyu pertama yang diterima oleh Yesus itu yang mana? Kan di dalam Wahyu 1 nomor 1, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan oleh Allah kepadanya. Nah, wahyu pertama yang saya maksud itu yang mana, Bang? Iya, kamu memahami wahyu itu apa dulu? Wahyu yang kan kita sedang berbicara Al-Quran kan, berarti kita berbicara mengenai kitab suci kan, Bang, di mana agama kita ini berdiri di atas pondasi sebuah kitab yang kita anggap suci. Nah, tadi saya menguraikan panjang lebar 3 sesi, Anda kemudian bertanya, saya jawab. Dengan jawaban saya tentu Anda sudah bisa paham. Kemudian ketika saya bertanya balik, Yesus itu penyampai firman, Nabi Muhammad penyampai firman, Nabi Musa juga penyampai firman. Kalau ditanya
Firman pertama yang Paulus terima dari Kristus itu yang mana? Tentu Anda bisa tunjukkan, bukan? Karena Paulus menulis surat. Misalnya kalau dikatakan surat pertama yang diterima adalah Roma, maka jelas bunyinya apa? Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul, yang dikuduskan untuk memberitakan Bible Theos. Nah itu kalau Paulus. Sekarang yang saya tanya Yesus, karena Yesus itu penyampai firman. Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Tuh, dia mengatakan dia segala firman. Jangan segala firman. Firman pertama yang Yesus terima. Kalau saudara Kristen ini adalah pengikut Yesus yang adalah Bani Israel, anak Maria yang ditunggu oleh orang Yahudi sebagai Mesias, orang Kristen pasti tahu wahyu pertama yang diterima oleh Yesus asli mana. Karena Yesus dan murid-muridnya senantiasa beriringan. Sejalan seia sekata. Setiap kali Yesus menerima firman, Yesus sampaikan kepada muridnya. Kalau Kristen ini adalah murid Yesus, benar-benar asli, bukan cuman omon-omon, pasti Kristen diajarkan secara adat istiadat, secara membudaya, turun-temurun. Wahyu pertama yang diterima Yesus adalah bla 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 bla. Tolong tunjukkan kalau memang kalian pengikut Yesus yang asli. Silakan. Apa ya, dikatakan bahwa mana ya wahyu pertama kali yang diterima oleh Yesus. Tetapi begini, apakah pertanyaan seperti itu mungkin ya, bagi saya itu ya tidak valid ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena Yesus sendiri adalah Allah sendiri, ya, tidak bisa dikatakan bahwa dia hanya menerima, ya. Dia hanya mengetahui apakah mana wahyu pertama kali, ya, itu tidak valid ya. Gimana ceritanya abangku? Yesus ini, murid Yesus ada, penyampai firman Yesus itu. Ketika Yesus memulai mengajar, ada permulaan pengajaran. Tapi bukan permulaan pengajaran yang saya minta. Wahyu pertama. Kalau Kristen ini benar-benar pengikut Yesus, maka tentu kalian akan tahu wahyu pertama yang Yesus terima dari Bapa itu yang mana. Tapi kalau kalian ini cuma penyamar doang, maka kalian tidak akan tahu. Seorang murid pasti dia tahu ketika guru membuka rahasia sebagai guru di hadapan mereka. Aku memulai pendidikanku SD di sini, SMP di sini, SMA di sana, dan seterusnya. Dan pengajaran yang sama akan guru sampaikan kepada tradisi muridnya. Nah, sekarang Yesus menerima wahyu. Oke. Wahyu itu ditelan mentah-mentah untuk dirinya sendiri? Tidak. Yesus sampaikan kepada murid. Yohanes 17:8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada murid-muridku. Murid-muridku telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Mereka menerima. Sekarang kalau Anda adalah penerima, Anda adalah murid, tolong tunjukkan. Wahyu pertama yang guru Anda Yesus terima itu dan berikan kepada Anda itu yang mana? Silakan. Iya, begini, kan saya sudah jawab tadi, bukan soal menerima wahyu yang pertama atau bagaimana, ya. Tetapi apa yang diajarkan itu Yesus sangat diterima oleh orang-orang pada saat itu, bahwa ada murid-murid juga mengakui sebagai Allah sendiri. Anda Nah, bisa yang menjadi menunjukkan pertanyaan wahyu tadi, pertama. sebentar, Pak. Ya, Wahyu sebentar, pertama Pak, ya. yang Yesus terima apa? Ya, bukan soal kita bicarakan mana Ya, wahyu itu pertama, mana wahyu itu kedua, soal. atau bagaimana Itu yang segala saya macam. persoalkan, abangku. Untuk Bukan mendeteksi, masalah itu, Pak. untuk mendeteksi Itu kita kalian nggak ini bicarakan murid-muridnya Yesus atau bukan, kan begitu. Saya membacakan yang- dalil. Saya membacakan kita dalil. bicarakan ini, Pak, Yohanes sesuai 17. tema, ya. Kata Yesus abangku di dalam Yohanes 14:24, firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tetapi dari Tuhan yang telah mengutus aku. Ada firman, murid mendengar. Nah sekarang kalau Anda murid tentu tahu mana firman yang pertama yang Yesus sampaikan kepada murid. Kalau Anda muridnya, pasti Anda bisa tunjukkan itu. Iya, artinya begini. Silakan. Bukan begitu, cuman ya. Apakah Loh, kok wahyu bukan pertama begitu? itu bukan begitu? Karena Lu kok bukan begitu? begini, dia datang ke dunia bukan masalah mana wahyu pertama, karena dia bertujuan ke dunia murid. ini bukan masalah menerima wahyu pertama. Itu Tetapi karena Anda bukan muridnya untuk mungkin. menebus
Mungkin karena Anda bukan muridnya, maka Anda kelabakan, Anda nggak tahu. Saya tanya balik ke Juma, ya. Ya. Saya tanya balik, Ya. 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 Saya tanya balik, ya. Ya. Tadi pertanyaan saya udah Enggak ada pertanyaan tidak saya, sanggup Anda menjawab. enggak jawab. Saya sudah menjawab pertanyaan Anda. Begini loh, kenapa Muhammad kalau saya tanya menerima dua orang, wahyu, tapi- Jibril datang kepadanya dalam bentuk begini, yang Pak, asli, Jemaah, dalam coba bentuk berikan data laki-laki. kepada saya. Anda Kalau Nabi terlalu Muhammad kritis. itu memberikan, Anda terlalu kritis kepada saya, sedangkan pertanyaan saya yang begitu sempurna dan juga sederhana. Loh, ya, Wahyu yang pertama yang mengatakan Yesus terima, sempurna kan yang cuma Yesus sampaikan kamu. kepada Itu muridnya itu asumsi mana? Jemaah. Nah, Bangku, menjadi pertanyaan saya, dengarkan saya, Bang. siapakah yang memberikan kepada Nabi Muhammad? Dia disebut Nabi Muhammad. Nabi itu siapa yang memberikan jabatan itu? Saya tanya Anda. Izin. Anda hanya bisa bertanya, nggak bisa menjawab. Izin. Saudara, kitab saudara itu pertama namanya Markus. Cuma tadi kalau udah lari dari pertanyaan yang saya tanya dari awal. Diam. Kita harus bertanya doa dong. Kitab Anda namanya kitab Markus. Yang kedua Lukas. Itu namanya Anda berasumsi gitu loh. Ya. Kitab Anda Markus, Lukas, Anda Matius, berasumsi seperti itu. Yohanes, Sekarang jawab pertanyaan Galatia, saya. Di mana Filipi, kenabian Nabi Efesus, Muhammad itu Roma, siapakah yang memberikan Timotius, Tesalonika, jabatan sebagai Nabi? Apalagi Galatia. Coba jawab itu. Apalagi kitab Anda, Filipi. Bisa jawab apalagi nggak kira-kira? banyak kali. Kisah Nabi Rasul Muhammad 1, Kisah itu, Rasul kata 2, Nabi itu kan kemudian gelar. 1 Petrus. Siapakah yang memberikan gelar kepada Nabi Pertanyaan Muhammad? saya, di antara setumpuk satu perpustakaan kitab Anda itu, wahyu pertama kalau Anda Kok murid lari-lari Yesus itu yang kemana-mana mana? cuma satu pertanyaan kok lari kemana-mana kamu? Mulai. Ini Coba pertanyaan berikan saya, sama Anda nggak saya. jawab. Di mana data? Kalau mau menangis jangan tempatnya di sini, bukan di sini tempatnya. Pertanyaan saya, wahyu pertama yang diterima Yesus kalau Anda muridnya mana? Segala firman yang engkau berikan kepadaku, Udah lari. telah aku sampaikan Dimana? kepada mereka. Siapa yang memberi? Siapa yang lari? Anda tadi mencoba untuk menjawab pertanyaan ini, tapi Anda tak sanggup. Sekarang Anda mengatakan lari. Saya masih dari pertanyaan pertama. Saya masih dari pertanyaan pertama, Bang. Wahyu pertama yang diterima Yesus itu yang mana? Kalau Anda ini murid Yesus, Anda pasti tahu. Kalau Anda pengikut Yesus yang asli, maka Anda pasti tahu wahyu pertama yang diterima Yesus itu yang mana. Silakan. Selesaikan dulu pertanyaan saya yang pertama, ya. Selesaikan dulu itu. Saya anggap Kenapa Anda tidak takut sanggup. ditanya sih? Kenapa? Izin dulu. Anda bisa diskusi nggak, Pertanyaan Bang? kamu dari tadi 3 pertanyaan Coba lu saya jelaskan sama selesaikan. Pertanyaan lu semuanya ku babat habis. Aku sampai baca dalil. Kau masih ingat baca dalilnya tadi? Bisa nggak Qul jawab? nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. nggak Masih ingat jawab? dalil itu? Masih kau ingat dalil itu saya Gelar baca? Nabi Muhammad siapa Masih. memberi? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa. Kau masih ingat itu? Saudaraku? Kau masih ingat dalil itu aku baca? Bukti saya menjawab pertanyaanmu. Giliran saya bertanya satu pertanyaan untuk membuktikan kalau Kristen itu pengikut Yesus yang asli. Mana wahyu pertama yang Yesus terima? Coba buktikan. Gak bisa menjawab kok. Kelabakan kok. Nuduh saya nggak bisa menjawab. Jangan gitu dong. Silakan. Emang nggak ada guru undangannya di Wahyu pertama yang Yesus terima kalau kalian muridnya pasti kalian tahu. Silakan. Oke, di dalam Alkitab, tidak disebutkan ya wahyu. Nah, berarti pertama kalian yang bukan diberikan. pengikut. Sebentar. Dan kitab yang Anda bawa juga bukan kitabnya Yesus, bukan ajaran Yesus. Jadi, berarti tidak disebutkan Yesus tidak memberikan kapan legitimasi wahyu terhadap penulis-penulis kitab saudara. Bentar, bro. Coba, Bentar. Bang. Silakan. Wahyu Jadi, pertama. Wahyu pertama diberikan kepada Yesus itu tidak dijelaskan ya.
Cuman Masa Yesus tidak itu adalah dijelaskan firman. Yohanes Iya, 17 nomor 8 segala firman. Pertanyaan saya, segala firman itu Yesus sampaikan sekaligus atau step by step? Dia itu datang dari Bapa. Jadi apa Dia yang itu keluar datang dari Bapa. daripadanya, Saya bertanya, itu firman yang keluar Yesus terima mulutnya. dari Tuhannya Apa itu yang disampaikan dari mulut secara Yesus bertahap atau itu sekaligus? adalah Ini jalan firman dari bengkok juga, Bapanya. jalan bengkok. Ya. Orang Jadi begitu, tanya bro. baik-baik kok. Pertanyaan Masalahnya, saya, justru di dalam Yesus Al-Quran ini tidak. menerima firman. Firman kepada Muhammad. Nggak ada satu Yesus ini menerima firman ada satu sekaligus. dalil dalam Al-Quran Allah pernah apa Jangan- jangan Muhammad dong. Kata Jangan tidak ada gila dalil. lah. Dan Anda dibawa Yang aja, mana? dibawa. Colok pantat pendeta, jilat tanganmu sampai kau mati. Ini ilmu, ini edukasi. Nggak ada urusan. Nabi Muhammad Anda katakan Allah nggak pernah berfirman kepada Nabi Muhammad. Nggak ada urusan. Faktanya Al-Quran tertata rapi sampai hari ini terjaga. Nggak ada urusan dengan itu semua. Al-Quran yang menarasikan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa. Nggak ada urusan Al-Quran menjabarkan isi perutnya. Kalian aja yang kufur terhadap Quran. Sekarang pertanyaan sederhananya, Yesus apakah mengajarkan firman yang diterima dari Tuhannya secara frontal langsung diajarkan kepada mereka? Sadaqallahul azim. Apakah seperti itu? Atau step by step, sedikit demi sedikit diajarkan Yesus? Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti ada masa, ada fase di mana Yesus menyampaikan firman. Kalau ente adalah pengikutnya yang asli, kalian pengikut asli, pasti kalian akan tahu bahwa tongkat estafet pengajaran Yesus kepada murid-muridnya itu pasti ada. Contoh, ketika dia berikan kemudian jamaatnya untuk dibawa oleh Petrus, Kepas. Ada kan? Ada. Nah, wahyu pertama yang diterima oleh Yesus menurut murid-murid dan sampai kepada kalian itu yang mana? Bukankah kalian itu bukunya banyak kali? Roma, Galatia, Filipi dan seterusnya, Matius, Yohanes, apa? Banyak. Sekarang di antara buku-buku ini, mana wahyu pertama Yesus? Alamak. Susah kali lah kalian diajak waras, kawan-kawan. Padahal saya tidak menghujat loh. Saya hanya merangsang otak kalian itu bekerja supaya bisa berpikir cerdas, bisa berpikir besar dan berjiwa besar menelaah keberadaan keyakinan kita ini. Itu ajanya. Yesus menerima firman kan? Ya. Lalu wahyu pertama yang diterimanya yang mana? Oh, nggak tahu. Lah, murid diajarkan nggak firman? Diajarkan. Mana buktinya? Yohanes 17:8. Kalau Anda muridnya, atau setidaknya Anda adalah pelanjut dari pengajarannya, Anda pasti tahu. Jangan cuma ayat perpuluhan aja yang Anda tahu. Sedikit-sedikit kasihilah musuhmu. Sedikit-sedikit kasihilah musuhmu. Kasihilah musuhmu. Giliran ditanya wahyu pertama yang Yesus terima kalau Anda pengikutnya itu apa? Enggak ada. Enggak ada. Malah lari ke Nabi Muhammad. Ayolah kawan-kawan. Jangan sombong terhadap kebenaran. Ya, kita belajar sama-sama. Boleh kalian bertanya tentang Al-Quran. Boleh, sangat boleh. Tapi izinkan juga kami bertanya tentang kitab kalian. Kan begitu. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Spek! Kami bertanya, Bible yang pertama kali ayatnya diterima Yesus itu yang mana? Ayo. Kalau kalian memang pemilik daripada Injil Yesus, paling kalian tahu pastinya. Wahyu pertama yang diterima Yesus dalam Injilnya apa? Nah, itulah bukti bahwa yang kalian pegang itu bukan ajaran Yesus. Yang kalian pegang itu bukan kitabnya Yesus, bukan Injilnya Yesus. Yang kalian pegang itu bukanlah firman langsung dari Yesus. Dan kalian bukan pengikutnya. Itu kawan-kawanku. Silakan. Masya Allah. Ya, silakan Bang Alphonse.
Bang Zuma di Yohanes 12 ayat 48. Barang siapa menolak aku, tuh. Dia telah menjadi hakimnya. Apa itu? Yaitu firman yang telah aku sampaikan kepada mereka. Kembali kepada pertanyaan. Firman yang pertama yang Yesus sampaikan itu, yang bakal menjadi hakim di akhir zaman itu yang mana? Itu penting. Itu penting. Supaya kita tahu siapa yang bakal kena dalam penghakiman ini. Islam atau Kristen. Penghakiman Yesus berdasarkan kalam yang Yesus terima dari Tuhan. Betul. Yohanes 8 itu yang Anda bawa. Yohanes 12 nomor 48 itu. Betul. Dan firman itu kata Yesus nomor 50-nya adalah hidup kekal. Nah, ayo. Mari kita uji nih. Supaya kita ini jangan nanti malah menyesal gitu loh. Karena firman yang Yesus terima itulah yang akan menjadi cikal bakal alat untuk penghakiman Yesus. Umat Islam datang. Hei Islam, ya paman, kenapa Anda tidak menuhankan aku? Coba Yesus, kau ke sini. Kau periksa semua firman yang pernah kau ucapkan. Tolong tunjukkan firman yang keberapa yang kau katakan untuk menyembah dirimu. Mana? Tunjukkan ke kami. Oh ini nggak pernah muncul bang. Yang muncul cuma Paulus, Lukas, Markus, Matius. Ternyata ini ada. Jangan salahkan kami. Kami nggak sesaman denganmu. Dan ajaran kami tidak langsung darimu. Yang harusnya Kristen kau tanya. Kenapa Kristen tidak sampai ke situ? Bukankah dia yang mengaku pengikutmu? Bukankah dia yang teriak? Bukankah yang bernubuat mengusir setan bermujizat? Mereka bukan? Ya. Ada nggak mereka mengajarkan itu? Tak ada kan? Tak ada. Lalu kami ingin kau usir. Bukankah kau itu adil? Oh nggak mungkin Islam aku usir. Nah, sampai kepada kami hidup kekal itu mengenal engkau sebagai apa? Sebagai rasul. Nih gereja yang bawa. Dia bikin lembaga. Nama lembaganya Lembaga Bible Indonesia. Yohanes 17 mereka tulis hidup kekal itu diperoleh dengan mengenal engkau sebagai utusan Tuhan. Silakan hakimi kami berdasarkan firman yang pernah kau sampaikan. Islam lolos masuk surga. Sekarang Kristen dihakimi. Sini bungkus ini kau berbaris. Kau hari Minggu menyembah saya itu ajaran siapa? Mana firman saya yang berkata sembahlah saya? Mana dalilnya? Aku perintahkan sembahlah Elohim Tuhanmu dan Tuhanku. Hanya kepada dia saja engkau mengabdi menyembah. Terus yang memerintahkan kau menyembah diriku itu siapa? Mana dalilnya? Mana firmannya? Bukankah engkau baca dalam Yohanes 12:48? Siapa yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya. Yaitu firman yang pernah aku katakan kepada mereka. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Ayo. Mana firmannya untuk menyembah dirinya? Orang Islam diusir masuk ke neraka karena umat Islam tidak menyembah Yesus padahal Yesus pernah berfirman sembahlah aku. Mana? Mana dalil itu? Mana firman itu? Ada enggak? Enggak ada. Tidak ada dalil menyembah Yesus. Kristen menyembah Yesus atas dasar apa? Sedangkan kalian akan dihakimi berdasarkan firman. Mana firmannya? Sembahlah aku. Ada? Ada di surat-surat Paulus. Jelas itu. Ini yang menjadi penghakiman. Tadi di awal saya bertanya wahyu pertama. Paulus itu menulis surat di tahun 52. Yesus menghentikan pengajarannya di tahun 33. Gak sinkron. Wahyu pertama yang Yesus sampaikan itu yang mana? Tapi kan yang mengikuti Yesus itu kan Kristen, Bang Juma. Kristen yang mana? Umat Islam tidak. Yesus yang mana yang tidak kalian lolos ikuti? di situ. Coba. Yesus anak Maria lah. Coba begini, kita uji coba aja dulu. Siapa yang kemudian lebih pantas masuk surga berdasarkan ajaran Yesus? Hidup kekal itu menurut Yesus adalah mengenal Yesus sebagai apa, Bang? Mengenal Yesus sebagai apa untuk memperoleh hidup kekal? Yang kau utus. Ya, mengenal dia sebagai apa? Utusan.
Kalau utusan, Utusan kalau Bapak. iya, kalau kita mengenal utusan, berarti dia bukan pengutus kan? Oke, sepakat kita. Kalau ada orang yang menyembah utusan, itu berarti dia tidak sampai pada poin mengenal utusan ini. Kenapa? Karena dia standarisasi legalitas standing yang dipasang untuk hidup kekal, orang mengenal dia cukup dengan sebagai utusan Bapa. Kalau ada yang menyembah dia, berarti dia tidak mengenal Yesus. Kenapa dia tidak mengenal Yesus? Buktinya dia menyembah. Padahal Yesus harus dikenal hanya sebagai utusan. Kenapa kau sembah? Berarti kamu tidak mengenalnya. Sorry Bang Suma, kami mengenalnya. Apa bukti kau mengenal dia? Kami mengikuti semua ajarannya. Oh, kalau itu mah bukan Yesus anak Maria. Itu. Tapi kalau ada orang Kristen yang mengikuti Yesus sepenuhnya itu, menurut Bang Juma gimana? Kalau orang Kristen mengikuti Yesus anak Maria, maka Kristen itu tidak ke gereja, tidak makan babi, bersunat, ibadahnya Sabat, dia ibadah di sinagoge, dan dia masuk dalam tradisi Yudaism. Bukan Kristen. Kalau dia sepenuhnya menjadi pengikut Yesus, dia akan hidup seperti Yesus. Yesus hidup Yahudi atau Kristen? Yahudi. Berarti kalau ada orang Kristen, tidak lagi disebut Kristen, tetapi dia disebut Yahudi atau Yudaism atau Yudaisme. Karena dia mengikuti Yesus. Nah sekarang kalian mengklaim diri kalian sebagai pengikut Yesus juga. Yesus yang mana yang kalian ikuti? Karena ada dua Yesus minimal. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Yesus. Yesus yang mana yang kalian ikuti makan babi? Yesus yang mana yang kalian ikuti tidak bersunat? Yesus yang mana yang kalian ikuti ibadah minggu? Ayo. Kalau Yesus yang asli, tidak makan babi, bersunat, ibadahnya Sabat, kitabnya Torah, kitab Tanak, dan dia hanya menyembah kepada Elohim, tidak menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Jadi kalian ini pengikut Yesus. Iya betul, tapi Yesus yang mana dulu? Kan Yesus katakan waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku. Siapa namaku? Yesus. Berarti ada penyesat yang bernama Yesus, yang banyak pengikutnya. Sekarang untuk mengidentifikasi Yesus yang penyesat yang bukan asli ini, lihat cara ibadahnya, lihat tempat ibadahnya, lihat sembahannya, lihat kitabnya, lihat hari ibadahnya, lihat apa yang mereka lakukan dalam prosesi ibadah sehari-hari. Sederhana kok itu. Gampang. Makanya ada pengusiran kepada orang-orang yang memakai nama Yesus bernubuat mengusir setan. Dan siapa mereka itu? Hindu? Mungkin, tidak mungkin. Buddha? Nggak mungkin. Ateis? Nggak mungkin. Islam? Nggak mungkin. Satu-satunya kandidat ya Ali Teng. Siapa lagi? Kalau bukan kalian. Sederhana kok. Tapi kan ciptaan Allah itu halal, semua ciptaan. Kata siapa semua ciptaan Allah itu halal? Kata siapa? Kata Allah atau kata Paulus? Ya di surat-surat Paulus. Paulus lagi. Semua halal. Makanya perlu dipertanyakan, makhluk yang datang mengaku Yesus kepada Paulus itu sebenarnya siapa, Syekh? Kalau murid-muridnya kan sudah dinasihati. Kalau ada orang yang datang mengaku Yesus kepadamu, jangan kau percaya. Tapi nasihat itu bukan kepada Paulus. Nah, Paulus tidak dinasihati Yesus begitu. Tiba-tibanya Paulus mengaku kedatangan sosok mengaku Yesus. Nah, kena deh. Ya kan sebelum berangkat ketemu Paulus tuh. Kata siapa, Cak Ayu? Sebelum di langit bukannya Bang Juma. Kata siapa? Makanya ketemu Paulus. Kata siapa?
ketika ada oknum yang disidang dikira Yesus, di dalam Lukas 22 nomor 6869, Yesus itu sudah tak ada, dia sudah di langit. Sekarang juga Yesus sudah duduk di sebelah kanan yang maha tinggi, yang maha kuasa. Berarti yang disalib ini bukan Yesus. Coba Anda baca tuh. Apakah kamu Yesus? Apakah kamu Mesias? Apakah kau anak Maria? Apakah kau anak tirinya Yusuf? Apakah kau anak Elohim, hamba Elohim yang maha tinggi? Apa jawaban Yesus? Kau sendiri yang mengatakan itu. Dan apa gunanya lagi aku bertanya kepadamu? Apa gunanya lagi aku menjawab pertanyaanmu? Mulai sekarang Yesus sudah duduk di sebelah kanan Elohim. Ya, berarti aku siapa? Aku siapa? Aku orang yang diserupakan. Gampang kok kalau gunakan akal. Hei, kamu Yesus ya? Kamu anak Maria, anak tirinya Yusuf. Kamu Mesias. Jawab. Kamu anak Elohim. Jawab. Apa jawabnya orang yang disidang itu pada saat ingin disalib? Apa jawabannya? Kamu sendiri yang mengatakan itu. Apalagi gunanya aku menjawab, dan apalagi gunanya aku bertanya. Mulai sekarang Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Lalu siapa ini? Ada berapa Yesus rupanya? Satu. Terus yang duduk di atas di sebelah kanan Bapa itu siapa? Yesus. Yang disidang siapa? Yesus juga. 2 dong. Yudas paman. Itu baru kena. Kenapa orang Islam tuh ingin banget Yesus itu tidak disalib? Dan kenapa orang Kristen seperti iblis ingin sekali Yesus yang disalib? Kok balik nanya, Bang? Ya, harus. Ya kan, saya jawab. Kenapa kenapa Yesus ingin kali umat Islam itu jangan disalib? Pertama, karena karena Yesus menubuatkan. Apa kata Yesus? Ketika datang roh kebenaran, roh kebenaran, umat Islam dalam dirinya ada roh. Kalau roh yang ada di dalam umat Islam yang membuat para umat Islam ini hidup, bisa berpikir, bisa berbicara, bisa memberikan argumentasi, maka roh yang ada dalam diri umat Islam adalah roh kebenaran. Kalau mereka punya roh mengajarkan mulut mereka untuk berbicara memuliakan Yesus. Yohanes 16 kata Yesus, apabila datang roh kebenaran itu, maka dia akan memuliakan aku. Ayo, kenapa umat Islam itu tidak ingin Yesus mati terkutuk? Kenapa umat Islam tidak ingin kemudian Yesus itu ditampar, diludahi, diseret, ditonjok, digantung, ditombak, dibunuh, dikutuk? Kenapa umat Islam nggak mau? Karena roh yang ada pada diri umat Islam tidak menyampaikan kemuliaan tentang Yesus. Artinya bahwa roh kebenaran itu bekerja pada diri masing-masing umat Islam. Pertanyaannya, kenapa kemudian iblis ingin Yesus disalib? Kenapa kemudian orang-orang Roma dengki? Kenapa kemudian orang-orang Farisi dengki? Kenapa kemudian ahli Torah membuat kesaksian palsu? Kenapa kemudian imam-imam kepala membuat kesaksian palsu dan tipu muslihat? Dan kenapa iblis kudu merasuki Yudas untuk menyalib Yesus? Kenapa? Karena kejahatan membenci Yesus. Dan Kristen pingin kali melakukan hal yang sama, yaitu Yesus kudu disalib, Yesus wajib disalib, Yesus kudu ditampar, diseret, dikutuk, dan dikutuk. Pertanyaannya, roh apa yang ada di dalam diri Kristen? Suaranya putus-putus. Roh apa yang ada di dalam Kristen sampai Kristen ingin kali Yesus itu terkutuk, bukan memuliakan Yesus? Roh apa yang ada dalam diri kalian? Jawab. Izin saya bantu jawaban cuma. Silakan. Karena iblislah yang menjadi bapaknya. Maka kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Apa itu? Membunuh Yesus. Kenapa kalian ingin kali Yesus dibunuh? Karena iblislah yang menjadi bapak loh.
Yesus mengatakan, apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Kalian senang kali halilintar, dosa-dosa kita sudah ditebus di atas tiang salib oleh Yesus dengan jalan. Enak kali. Ya, kenyataannya kan gitu Bang Juma. Nah sekarang kalau kenyataannya begitu, oke, saya ikuti. Kenyataannya gitu maksud lo. Sekarang orang yang digantung lalu mati terkutuk oleh Elohim itu kemana? Ke neraka atau ke surga? Neraka. Mampus. Selamat Anda menyembah penghuni neraka. Penghuni neraka dalam tradisi Yudaism dan Islam itu malaikat atau iblis? Tuhan atau iblis? Penghuni neraka itu Iblis, aman. iblis. Berarti selama ini 2000 tahun kalian menyembah apa? Tuhan atau iblis? Bang Juma. Iblis. Jangan. Jujur meskipun pahit. 2000 tahun lamanya Anda menyembah Tuhan atau iblis? Bang Juma, apakah Tuhan itu membatalkan hukum-hukum dahulu? Tuhan tidak pernah membatalkan hukum-hukumnya kecuali kepada nabinya. Tapi kepada yang bukan nabi, Tuhan tidak pernah mengatakan membatalkan hukum yang sudah ditetapkan kepada sosok nabi. Ayo. Makanya Yesus mengatakan apa? Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Pertanyaannya, apakah Paulus meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil? Menggenapi Paulus. Menghadapi. Nggak ada yang membatalkan, menggenapi. Hei, Paulus mengatakan hukum Torah itu tinja. Dan dia mengatakan di dalam Roma 6, kalau Kristen pengikutnya itu tidak lagi hidup di bawah hukum Torah. Itu ada kesalahan penulisan. Oh ya sudah. Sebuah agama yang memiliki kitab suci mengalami kesalahan, maka agama itu bermasalah. Agama yang bermasalah tidak pantas dianut oleh orang yang berakal sehat. Catat itu. Ayo, lunakkan hatimu, kata kawan kita. Lunakkan hatimu. Sudah lunak ini Bang Juma. Ya udah lunak. Pantaskah kita menyembah makhluk yang dikutuk oleh Elohim? Ya tidak pantas. Tidak pantas. Apakah Anda sadar bahwa Anda diajarkan menyembah kepada makhluk yang dikutuk oleh Elohim? Atau gini, di dalam tradisi kekristenan, yang dikutuk Tuhan atau iblis? Tuhan itu menanggung kutuk. Menanggung kutuk Taurat. Saya ulang pertanyaannya. Yang dikutuk itu Tuhan atau iblis? Enggak ada, kan Yesus salib itu kan menanggung kutuk. Iya, sekarang bukan itu pertanyaan saya. Yang dikutuk dalam tradisi Kristen, Tuhan atau iblis? Tuhan. Karena Tuhan menanggung kutuk. Ingat ya, teman-teman, di sini ada 4.000 mata memandang, di YouTube ribuan memandang. Saudara kita mengatakan yang dikutuk ini tradisi Kristen. Saya bertanya, dalam tradisi Kristen yang dikutuk Tuhan atau iblis? Kata saudara kita yang Kristen ini, dalam tradisi Kristen yang dikutuk itu iblis. Kita lihat dalam tradisi Yahudi. Dalam tradisi Yahudi yang dikutuk itu adalah
iblis ular tua. Ternyata di Kristen yang disembah adalah yang dikutuk. Yang dikutuk dalam tradisi Yahudi apa? Menanggung kutuk Bang Juma. Enggak, yang dikutuk di Ganbi Eden oleh Tuhannya Yahudi siapa? Iblis. Yang dikutuk dalam tradisi Yahudi adalah iblis, yang disembah di dalam tradisi Kristen adalah yang dikutuk. Islam datang nih, wa iyyaduuna illa syaitanan marida. Sesungguhnya yang orang kafir sembah adalah iblis yang terkutuk. Nyambung enggak tuh? Nyambung nggak? Ya dicocok-cocokin menyambung. Nyambung. Subhanallah. Sekarang kalau dicocok-cocokin, orang Yahudi dalam tradisi agamanya yang dikutuk adalah iblis, Kristen datang yang disembah adalah yang dikutuk. Betul? Iya betul. Oh ya udah, selesai kita. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Anak-anak Islam, adik-adikku sekalian, mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan pelajaran pada malam hari ini. Kalau kalian ingin menyembah makhluk yang dikutuk oleh pencipta langit dan bumi, silakan Anda keluar dari Islam. Tapi na'udzubillah summa na'udzubillahi min zalik. Jelas ya? Baik yang Kristen maupun yang Islam, udah dengar ya? Bahwa di Kristen yang disembah itu yang dikutuk. Menanggung kutuk Bang Juma. Apapun itu. Iblis masuk ke neraka menanggung apa? Iblis masuk ke neraka menanggung apa? Menanggung kutuk juga. Ini loh Bang Juma. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Berimanlah kepada apa yang disembah oleh Nabi Ibrahim, Ismail, Isa. Jangan menyembah kepada makhluk yang terkutuk. Jangan saudara, jangan. Yesus mumpung masih hidup, jangan. Tidak menjanjikan surga kalau di Islam kan. Kata iblis kepada Adam, jika engkau makan buah pengetahuan tersebut, engkau akan hidup kekal di Ganbi Eden, di surga ini. Di surga ini kau tidak akan mati, bahkan kau hidup kekal. Iblis menjanjikan surga kekal kepada Adam alaihissalam. Adam masih kuat. Istrinya Hawa yang tak kuat menggoda Adam. Jatuh mereka. Apakah betul janji iblis mereka surga tetap kekal? Nehi mericek tu merjahe. Seketika itu juga mereka dilemparkan dari Ganbi Eden menuju ke bumi. Kenapa? Karena iblis menjanjikan surga, tapi ternyata yang didapatkan adalah kepahitan. Itulah yang terkutuk ini tadi, menjanjikan kalian jaminan surga. Bagaimana mungkin? Yang Anda sembah aja Anda katakan di neraka. Yang di neraka ini iblis. Ini yang terkutuk ini di mana? Surga apa neraka? Neraka. Dia menanggung kutuk kemana? Ke surga apa ke neraka? Ke neraka. Sembahan Anda aja di neraka, apalagi Anda penyembahnya. Innalladzina kafaru min akhlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai neraka. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya kira cukup, saudara. Bang Juma, Yesus kan berkata tidak ada seorang pun yang disampai Bapa tanpa melalui aku.
Itu kan udah jelas. Itu ucapan Yesus kepada siapa? Pada bangsa Israel. Iya, Bani Israel sombong. Tidak mau menerima Yesus. Aku ini adalah anak Abraham. Kami ini keturunan Yakub. Kami ini Tuhan memberkati. Iman kami adalah Immanuel, Melkisedek, Musa, Harun. Bagaimana mungkin? Apa kata Yesus? Meskipun Abraham bapakmu, tapi kalau kau tidak melalui jalan yang aku tunjukkan, kau tidak akan sampai kepada Bapa. Ya sama seperti Nabi Muhammad. Meskipun Nabi Musa nabimu, Nabi Musa bapakmu, Abraham bapakmu sekalipun, kau adalah penganut Torah, kau adalah penganut Injil. Tapi ketika aku sudah datang, tidak ada yang akan sampai kepada ilah Abraham, Ismail, Ishak tanpa melalui aku. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Di mana dalilnya? Al-Quran surah Al-Ma'idah, Allah menyampaikan dengan sangat jelas. Qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsira. Yang saya dalilkan tadi. Al-Ma'idah ayat 15, 16. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sedemikian rupa adanya. Oleh karena itulah kemudian tidak ada orang yang selamat tanpa melalui Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad itu datang, yahdi bihil man ittaba ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur bi izni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Yahdi bihillah manittaba ridwanahu subulas salam. Dengan kitab suci Al-Quranul Karim yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad, jika engkau mengikuti keridaannya, maka engkau akan sampai kepada jalan keselamatan. Gak ada lagi jalan yang lain. Makanya nanti di hari terakhir, apa hari terakhir itu? Hari terakhir itu bukan hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, bukan. Hari terakhir itu adalah Yaumul Hisab, padang mahsyar. Pada saat kita dibangkitkan dari kematian. Yohanes 5 nomor 29. Orang baik, orang jahat, semua dibangkitkan pada hari terakhir. Di hari terakhir itu penentu. Ini adalah hari penentu kalian untuk merasakan nikmatnya surga atau sengsaranya neraka. Pada hari terakhir, manusia semuanya pada berkumpul di padang mahsyar. Umatnya Nabi Musa mencari Nabi Musa. Umatnya Daud mencari Nabi Daud. Umatnya Nabi Isa mencari Nabi Isa. Umatnya kemudian Nabi Muhammad mencari Nabi Muhammad. Kristen mencari siapa? Mencari Yesus. Datanglah Kristen. Yesus, Yesus, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami dulu bernubuat, mengusir setan pakai namamu? Apa kata Yesus? Pada hari terakhir, banyak orang berseru kepadaku, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermukjizat? Ini pada mahsyar nih. Apa kata Yesus? Maaf lah dek, sorry lah dek, saya tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Pada hari terakhir nanti, apa yang mereka sembah selain daripada aku akan menjadi musuhnya. Dan pemujaan-pemujaan yang dilakukan kepada selain daripada aku akan diingkari oleh apa yang dia sembah. Inilah yang terjadi. Pada hari terakhir Yesus menolak sembahan kalian. Pada hari terakhir Yesus menolak pemujaan-pemujaan kalian. Bahkan Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pertanyaan saya, ketika Yesus mengenyahkan kalian, kalian mau kemana? Nabi Musa, haram makan babi. Nabi Daud, wajib sunat. Nabi Muhammad, wajib bersyahadat, sholat, puasa, zakat, berhaji. Anda tidak lakukan. Kemana Anda pergi? Dakhalal nar, masuk ke dalam api neraka jahannam. Terus siapa yang nolong nantinya Bang Juma? Yang menolong hanya baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan syafaatnya. Ayatnya? Berarti masih bisa masuk surga ya? Kalau sudah di hari terakhir nggak bisa lagi. Hanya di dunia ini saja. Di dunia ini saja. Nggak ada lagi penolong. Nggak ada lagi penolong.
Nggak ada lagi penolong nanti selain daripada syafaat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yesus sudah terbukti berdasarkan Matius 7 tidak bisa menolong Kristen. Nabi Muhammad, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Jelas Al-Quran surah Al-Jumu'ah juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan manusia. Apa kata Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyin rasulam minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kaum jahiliyah dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mensucikan mereka, serta mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan hikmah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk mensucikan jiwa manusia. Coba, bagaimana bisa tidak suci manusia Islam itu? Berdosa malamnya, sebentar subuh, sholat subuh. Setelah sholat subuh melakukan dosa, zuhur bertobat lagi, sholat zuhur dia. Setelah zuhur berbuat dosa, bertobat lagi, sholat asar dia. Setelah sholat asar berdosa lagi, sholat maghrib bertobat lagi dia. Maghrib berbuat dosa, bertobat lagi, masuk di isya. Begitu sepanjang saat sampai mereka meninggal dunia. Berarti tobatnya Cuman yang saya takutkan ketika pada saat sesi berdosa dia mati. Itu bahaya. Belum datang masa maghrib mati. Main-main Bang Juma. Asar sholat bertobat dia diampuni oleh Allah. Begitu belum sampai maghrib untuk bertobat mati. Habis maghrib dosa-dosanya dihapus oleh Allah. Ya Rabb, ampuni segala dosa-dosaku. Keluar dari masjid, cari sendal yang mereknya bagus, dapat sendal yang mereknya Samsung. Pakai sendalnya orang, berdosa. Ah, nanti habis mau isya aku bertobat lagi dah. Begitu belum masuk isya nyawanya dicabut, mampus masuk neraka. Islam, Nabi Muhammad datang, apa kata Quran? Wa yuzakkihim. Nabi Muhammad mensucikan umat Islam. Dengan cara apa? Amalan-amalan ibadah. Ketika kemudian mereka melakukan amalan ibadah, dosa-dosa mereka dihapuskan oleh Allah. Jadi tidak perlu. Nah sekarang lucu, di Kristen itu lucu nih. Siap-siap tertawa nih. Kutanya saudaraku Aldos, kamu punya penebus namanya Yesus, sekali tancap gas langsung gigi 6, meluncur, hapus dosa, selesai dosanya kan? Hari ini Anda membunuh manusia. Bagaimana cara Anda menghapus dosa Anda itu? Anda berzina, bagaimana cara Anda menghapus dosa zina Anda? Dengan cara bertobat. Bertobat, saudara-saudara sekalian. Bertobat, kembali kepada Islam. Kembali kepada mesin, kembali kepada pabrik semula, produk awal. Bertobat lagi. Tadi sudah ada penebus, sekali mati semua blas. Ingat, di dalam Galatia 5 nomor 1, Kristen sudah dimerdekakan dari kuk penghambaan. Ingat itu. Berarti kalian tidak lagi kemudian hidup di bawah hukum Torah. Kalau tidak hidup lagi di bawah hukum Torah, kalian sudah bebas dari dosa. Nah ternyata ketika ditanya, hari ini kamu berzina, bagaimana caramu menebus dosamu? Apakah Yesus terlahir kembali lalu disalib lagi? Enggak paman, lalu bertobat, kembali ke Islam. Kembali ke Islam. Ujung-ujungnya Islam juga. Iya kan? Iya. Ujung-ujungnya ke Islam. Bang Juma, iya kalau paman. di Islam itu jaminan masuk surganya susah apa enggak? Di Islam itu surga yang paling indah, yang paling mudah itu di Islam.
Paling mudah di Islam itu nggak ribet. Melakukan apa aja. Di Islam itu, Bung, dikatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, surah Fussilat ayat 30. Mudah-mudahan saya tidak keliru. Apa kata Allah? Innalladzina qalu rabbunallah ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Mudah di Islam itu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian tetap dalam pendiriannya, akan turun malaikat-malaikat kepada mereka seraya berkata, janganlah kamu takut dan bersedih hati, serta bergembiralah dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Tuhanmu kepadamu. Subhanallah. Mudah kan? Innalladzina qalu rabbunallah. Barang siapa yang berkata Allah adalah Tuhanku dan teguh terhadap pernyataannya itu, maka dia akan masuk surga. Selesai. Gampang kan? Gampang. Terus kalau udah di surga itu masih sholat 5 waktu enggak tuh? Wah, surga itu tempat menerima upah. Makanya ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi umat Islam. Makanya umat Islam itu pingin juga mereka itu menikmati makanan-makanan yang nikmat tapi haram. Sabar. Pingin juga menikmati minuman-minuman yang nikmat tapi haram. Sabar, jangan lakukan. Pingin juga merasakan yang bodinya gitar, yang kulitnya putih, yang kuning, yang coklat, biru, hijau di langit yang biru. Pingin juga umat Islam itu merasakan, apalagi aku Bang Suma. Tapi sabarlah, la taqrabuz zina. Sabar. Tapi kalau orang kafir, dunia ini adalah surganya. Segala sesuatu halal, segala sesuatu boleh. Jangan lagi kau mau diperhamba. Kau bukan lagi hamba Tuhan. Kau itu adalah anak Tuhan, maka kau bas bebas mau ngapain aja. Allahu Akbar. Iya. Takbir. Islam itu Allahu Akbar. Islam itu terpenjara. Baru juga mau nonton film, bunyi dari masjid, hayya 'alas shalah, as-salatu khairum minan naum. Ada panggilan. Ya sudah, dingin-dingin, hujan, dingin, lapar, ngantuk, airnya dingin kayak air kulkas. Panggilan mau gimana? Mau tidak mau kita hamba. Kita bukan tuan, kita bukan anak, kita hamba. Lang kudu kita harus kemudian berbakti kepada majikan. Lah kalau kepada majikan kita aja kita takut, baru dengar suara mobilnya, oh ada majikan, langsung bangun. Tapi panggilan Tuhannya, hayya 'alas shalah, dianggap seperti suara jangkrik aja. Itu tidak berfaedah. Innalladzina qalu rabbunallah, harus berfaedah. Kamu mengatakan Tuhanmu Allah, ya tunduk. Kamu mengatakan kau warga Indonesia, ya tunduk kepada Undang-Undang 45. Kau mengatakan dirimu hamba Allah, ya tunduk. Jangan cuma mulut munafik nanti jadinya. Itu abangku. Jadi di Islam itu seperti itu. Menyembahnya itu di dunia. Nanti di surga tempat menerima balasan. Surga itu tempat kenikmatan. Surga itu tempat kebahagiaan.
Bukan lagi tempat ibadah, nari-nari, nyanyi-nyanyi di sana, memuji. Apa pula memuji di sana? Mau sampai robek mulutmu, hidup kekal memuji. Haleluya, 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 haleluya. Nanti lama-lama haleluya, begitu aja. Orang 1 jam aja sudah doer ini bibir, apalagi hidup kekal. Tidak, Allah tidak menyiksa hambanya. Justru karena Allah itu disebut Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Bijaksana, Maha Adil, maka Allah menyiapkan surga bagi ciptaannya yang tunduk berserah diri beribadah kepadanya. Yang lucu, di surga kalian laki-laki dipaksa, bukan dipaksa sih, disuruh, bukan disuruh sih, dijadikan mempelai wanita. Habis pikir saya, di sana laki-laki jadi mempelai wanita. Yang saya tidak habis pikir itu Pak Bom. Gimana bulu betisnya panjang begitu, pahanya, dadanya berdua, kemudian betisnya kayak betis kesebelasan. Habis itu dia pakai hak tinggi, pakai gaun pengantin, pakai konde, cipo-cipo, pakai lipstik, bulu mata sejengkal panjangnya. Kayak mana dia jalan? Jadi mempelai wanita. Lalu habis pikir saya. Lalu kenikmatan surga di Islam tuh kayak gimana, Bo? Bahagianya gimana gitu? Bahagianya surga itu tidak bisa digambarkan. Surga bahagianya seibarat samudra. Celupkan tanganmu di samudra, angkat tanganmu, air yang tertinggal di jarimu, itulah kenikmatan bumi di dunia ini yang kita bagi-bagi miliaran manusia. Sedangkan samudra, itulah kebahagiaan yang disediakan oleh Allah di dalam surga. Gak bisa tidak terbayang nikmatnya surga itu, gak terbayang. Cuman Allah memberikan garis gambaran kepada kita sebagai batas kemampuan berpikir. Apa itu? Wanita, harta, tahta. Itu yang Allah berikan. Karena hanya itu yang mampu kita telah. Manusia bahagia karena harta, betul? Betul. Manusia bahagia karena pangkat kerja. Betul? Betul. Wanita adalah sebagai alat untuk bahagia. Bukankah di surga itu tidak butuh kenikmatan dunia, sedangkan harta wanita itu kan memang betul. Bukan lagi kenikmatan dunia, tetapi kenikmatan surga. Bukan kenikmatan dunia lagi. Kalau kenikmatan dunia gue masak, kok jadi gue masak perginya ya? Saudaraku Aldaus, kalau kenikmatan surga itu bang, contoh makan. Setelah makan dia hanya sebatas di tenggorokan aja. Habis itu keluar di jamban. Di surga nggak ada jamban. Makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu keluar dari tubuh berupa apa? Uap, berupa keringat yang harum. Bukan lagi kemudian berupa kotoran, enggak. Kamu bersenggama dengan pasanganmu, dengan istrimu di sana, tidak ada lagi keluar sperma, enggak. Yang keluar hanya uap harum. Kemudian, jadi enggak ada lemahnya. Kalau kenikmatan di bumi, keceprak, langsung loyo dia, kayak ayam. Kalau di surga enggak. Kalau suami istri di dunia itu mengalami perceraian, apakah di surganya? Enggak ada perceraian di surga, enggak ada. Kan di buminya perceraian, Bang Juma. Itu di bumi. Ya itu maksudnya di surganya ketemu lagi enggak gitu, sedangkan ketemu. Al-Quran kan menjelaskan kan surah saling membenci. Di surga enggak ada benci, Bang. Enggak ada benci, enggak ada dengki, enggak ada iri, enggak ada hasad, tidak ada syirik di sana. Enggak ada cemburu, enggak ada. Yang ada cuman kesucian doang. Di sana tempat suci, nggak ada lagi kebusukan. Kita gosip yuk, nggak ada. Namanya surga itu tempat suci. Yang masuk di sana yang hatinya suci, jadi nggak ada iri. Dicabut oleh Allah. Rasa iri dicabut, rasa dengki dicabut, cemburu dicabut oleh Allah. Sakit, tua, itu dicabut. Sakit gigi nggak ada lagi di sana. Apalagi panu, nggak ada. Makanya orang panuan tidak masuk ke sana. Di surga itu. Kenapa? Balikan berarti suami istri lagi. Iya. Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 23 Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan. Itulah indahnya Islam. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim.
surga-surga Aden, mereka umat Islam memasukinya bersama dengan orang soleh dari keturunan mereka, istri mereka, suami mereka, dan keturunan anak-anak cucu mereka. Jelas itu. Sekarang kalau Anda kemudian pergi ke Dubai seorang diri, istri Anda tinggalkan di sini dengan anak, bahagia mungkin iya, tapi mau sampai kapan Anda bahagia anak istri Anda di Indonesia, menderita Anda bahagia di sana? Bahagia yang sempurna adalah ketika Anda membawa anak istri Anda bersama-sama ke Dubai, liburan di sana. Iya kan? Itu pun ada ujungnya. Ada masa Anda harus pulang ke Indonesia lagi. Tapi kalau di surga bersama dengan orang-orang yang Anda cintai, Masya Allah, Subhanallah. Nah sekarang di Kristen yang unik itu apa? Tidak boleh menduakan istri. Tapi di surga masih bersama istri enggak? Enggak. Ya kan udah sendiri-sendiri di sana. Nah apa bahagianya kalau begitu sendiri-sendiri? Ucok sendiri, tangan sendiri, mata sendiri. Apa enaknya di sana? Itu bukan surga, itu neraka namanya. Ya kan udah urusan masing-masing itu mah. Alamak, sekarang saya tanya sama saudara. Anda punya ucok? Ucok. Iya. Ada? Ada ucok lagi anteng. Nah, ucoknya ini kadang marah kan? Marah, apalagi bangun tidur. Kalau dia marah, apakah dia butuh untuk disayang? Butuh lah. Butuh. Kalau kau di surga ucokmu marah, terus kau tidak bisa melakukan itu surga atau neraka? Masa di surga melakukan gitu ucoknya Bang Juma? Ya Allah ya Karim. Sekarang saya tanya sama saudara. Ketika saudara melakukan itu dengan istri saudara, itu buruk enggak? Enggak. Nah, enggak. Terus kenapa Allah memberikan kenikmatan kepada kita lantas kita ingin kufur? Yang salah itu kalau Tuhan menciptakan kita dalam bentuk sempurna, dalam bentuk fi aksani takwim, kemudian masuk ke surga, ada ucok tapi ucok tidak pernah dicolek, nggak pernah diajak semedi, nggak pernah diajak lari pagi, nggak pernah diajak olahraga, ada lambung tapi tidak pernah diisi. Bagaimana ceritanya? Apa kenikmatan itu? Nah, sedangkan di surga itu penuh dengan buah-buahan, penuh dengan makanan. Anda punya lambung, Anda punya mulut, Anda punya tenggorokan, Anda punya lidah, Anda punya mata. Melihat buah-buahan, apa kata kepala Anda? Kira-kira? Enak itu. Ya, dan kalau ternyata Anda kena sariawan, gigi Anda nggak ada di sana, Anda nelan liur, kerongkongan Anda gatal, lambung Anda minta diisi, tetapi ternyata tidak bisa, itu surga apa neraka? Penyiksaan itu. Penyiksaan. Oh, cerdas anak ini, cerdas, antum cerdas. Tapi gimana kalau setiap agama itu menawarkan surga? Apa syaratnya dulu? Yesus menawarkan surga juga, betul. Surga yang ditawarkan oleh Yesus itu apa? Apabila kau mengenal Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Menuruti perintah Bapa itu. Dan mengenal Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Dua-duanya. Nggak bisa ke surga ente. Nggak bisa ke surga. Nggak bisa ke surga ente. Tidak bisa. Karena memang Anda penyembah yang makhluk dikutuk ini, maka lisan Anda tertuntun untuk sampai ke neraka. Maaf, tidak mungkin Anda akan mengatakan, oh hidup kekal itu Bang Suma apa? Mengenal Yesus Kristus yang diutus. Tidak mungkin Anda mengatakan itu sementara yang bersarang di dalam tubuh Anda adalah makhluk yang terkutuk. Nggak mungkin. Mustahil. Coba saya tanya umat Islam di sini. Siapapun bisa menjawab. Saudara-saudaraku, calon penghuni surga, aku ingin bertanya, hidup kekal itu menurut Yesus mengenal dirinya sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Tolong dijawab. Utusan, abang. Gampang kali. Kenapa bisa seperti itu dengan lincah? Kenapa bisa? Sarap-sarapnya, dagingnya, tulangnya, ruas yang ada dalam tubuhnya, darah yang mengalir dalam tubuhnya,
ikatan antara organ satu dengan organ yang lain, menghantarkan dirinya tanpa beban mengucapkan utusan Tuhan. Tak ada setan di dalam diri manusia tersebut. Tapi ketika orang yang selalu makan makanan yang diharamkan oleh Tuhan ditanya dengan data yang begitu akurat, apakah ente mengetahui bahwa hidup kekal itu diperoleh dengan cara mengenal Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Anda seperti orang yang kejepit bagian kakinya dengan apa? Eskapator. Kemudian biji sakar Anda kayak disetrum listrik 2020 volt. Bingung, mau jawab utusan, malu. Mau mengatakan Tuhan juga malu. Kenapa bisa demikian? Membentak darah Anda yang penuh dengan dosa itu. Makhluk gelap yang ada dalam diri Anda itu seketika berkata apa? Awas, jaga lisan lo. Awas, jangan asal ngomong lo. Jangan sampai lo keluar kata-kata utusan. Ku cekek leher kau nanti. Ku buat kau sembelit 3 bulan. Ku buat ucokmu tidak tegang-tegang selama setahun. Akhirnya apa yang dikatakannya? Tuhan Bang Suma. Kamu lebih tunduk kepada iblis daripada kepada diri lo sendiri. Makanya umat Islam itu diajarkan apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kenapa umat Islam itu disuruh menjaga diri dulu? Diri dulu. Karena kita harus menundukkan nafsu kita dulu, baru menyelamatkan anak istri kita. Ini lu sekedar menyelamatkan diri lu aja nggak bisa. Paman, aku tanya sama lu, hidup kekal lu kejar ya? Anda beragama karena ingin hidup kekal ya? Anda ke gereja karena ingin hidup kekal ya? Kamu kebaktian karena ingin hidup kekal ya? Kamu ke KR karena ingin hidup kekal ya? Oke, kalau begitu Yesus mengajarkan resep hidup kekal adalah mengenal dirinya sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. Apa jawaban saudara? Utusan bisa. Awas kecongkel. Awas kecongkel. Utusan bisa, terus apa lagi? Tuhan bisa, raja. Inilah yang Al-Quran tekankan. Jaga diri lo, sedangkan kamu nggak bisa menjaga diri lo, nggak bisa. Bagaimana mau menjaga keluarga lo? Gimana mau menjaga lingkungan lo? Gimana mau menjaga agama lo? Sedangkan menjaga diri lo sendiri kamu nggak sanggup. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Belakangan wa ahlikum. Dirimu dulu. Nah sekarang Anda menundukkan diri Anda dari kuasa gelap aja tak sanggup. Padahal dalilnya jelas tuh. Umat Islam udah mulai tertawa tuh. Karena umat Islam ada Google, ada HP, ada internet, ada laptop. Dia baca, kata Bang Suma, di mana tadi? Yohanes 17:8. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Orang Kristen ditanya, Paman, aku mau nanya, apa Bang? Yesus itu dikenal untuk memperoleh hidup yang kekal, kita harus mengenalnya sebagai apa? Sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Apa katanya? Bisa utusan. Oh yes, terus bisa juga Tuhan. Masalah generasi hancur sudah, hancur sudah, hancur. Kalau untuk menundukkan diri Anda tidak sanggup, bagaimana Anda bisa menundukkan Bang Suma? Ayolah saudara. Ya khutbahin tuh. Enggak. Jangan kenapa jadi gila. Saya kan yang banyak ngomong kan Anda. Anda kan cuma mendengar kenapa yang gila Anda. Kalau di TikTok kan nanggung Bang Juma. Dia injilin tuh. Serahkan. Sekarang saya minta, tolong pendeta undang saya ke gereja berkhutbah. Saya datang. Wallahi saya datang. Kalau ada gereja secara resmi mengundang Bang Suma untuk berkhutbah di gereja, wallahi saya datang. Demi Allah saya pasti datang. Silakan undang saya. Tentukan tema, saya akan datang berkhutbah di gereja. Nggak usah dibayar, nggak usah dibayar.
Saya nggak usah dibayar. Perpuluhan itu untuk kalian aja. Saya datang aja dengan saya tanpa membawa kitab, cukup saya datang. Tapi ingat, saya datang bukan kebencian. Saya datang untuk meluruskan, untuk memberitakan kebenaran kepada saudara-saudara saya yang saya kasihi. Saya kira begitu, sahabat-sahabat sekalian. Di tempat saya sudah hampir masuk jam 20, jam 1 malah. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini merupakan edukasi yang bermanfaat, khususnya kepada saya pribadi. Dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Silakan diambil alih, sahabat saya. Saya juga sama-sama abangku. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita petik. Silakan dilanjut. Saya tetap di sini standby. Saya serahkan kepada Dinda yang lain, adik-adik saya untuk melanjutkan materi ini. Silakan, saya haus. Bang Juma, izin turun dulu Bang Juma. Iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikum. Oke, Bang Juma minum kok istirahat dulu ya. Ini GKS. Dari tadi saya lihat kau mau bicara, silakan. GKS. Wah, ketiduran dia kayaknya. Imax Blues, selamat malam. Selamat pagi, Imax. GKS, Gereja Kristen. GKS. Sekali lagi GKS. Tadi mau ngomong kok tiba-tiba. Halo, iya. Tadi mau bicara, cuma Bang Suma lagi sedang menerangkan. Saya cuma mau mengenai masalah yang Bang Suma katakan tadi mengenai Sepertinya jaringannya beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Joni. Ya guys, kenapa tenggelam Bang? Oke, kita sapa Bang.